Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan, Victory Outreach Bandung, Victory Outreach Center Papua, atau dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Atas nama Pastor Jeffrey dan setiap kepemimpinan di gereja, kami menyambut saudara di dalam ibadah online Gereja Victory Outreach Bandung pada pagi hari ini. Saya terlalu percaya ada yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita semua melalui ibadah hari Minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita dan bersiap untuk mendapatkan yang terbaik lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan. Untuk saudara yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari saya ajak saudara dimanapun berada, kita sama-sama bersorak, kita tinggikan Dia karena hanya Dia yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Apa kabar Papua? Apa kabar di seluruh Indonesia? Siapapun yang menonton pada pagi hari ini, saya percaya bahwa pagi hari ini
Kita semua udah siap untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau beri buat kami. Tidak akan kami simpan sendiri, tapi hari ini kami akan belajar sesuatu sehingga keselamatan ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami berharap, kami berdoa, kami beriman Tuhan bekerja melakukan sesuatu dan Engkau menerima ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. We thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang kuat. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri di rumah. Saudara bisa kasih tepuk tangan kiri kanan, kasih high five. Katakan sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia ajaib saudara, ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama katakan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan, terpujilah nama Tuhan sebab Dia Allah kita, Dia Raja kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yes Jesus, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sebab Engkau yang berjaya, Engkau yang hebat, Engkau yang kuat. Thank you Jesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan sama-sama, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia ternama Yesus, Raja segala raja.
dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah. Saya undang untuk kita mau tutup mata kita. Mari ingat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lebih ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kita di bawah. Masa-masa di mana kita nggak tahu mau lari kemana. Dia tetap Allah yang besar, saudara. Mari kita mau bersyukur, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan suara saudara. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan.
is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Come on, sing, church. How great. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We know we sing, how great is our God. Say, never bubble name. Come on, church. Jesus never bubble name. 'Cause you are worthy, God. You are worthy of our praise. Oh, my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Never bubble name. Oh, Jesus never bubble name. 'Cause you are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, and always sing, how great, and always sing, and always sing, how great is our God. Kami memuji Engkau, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Bapa. Kami meninggikan Engkau, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are great, Jesus. Kami bersyukur, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Amin, amin. Mari saudara, mari dimanapun saudara berada, apapun situasi saudara, pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Saya ajak saudara, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mampu menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu yang ajaib mampu menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Kau yang mengurapi, Kau yang balut Tuhan setiap luka yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali sehat, boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang susah, yang hari ini sedang berduka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan dari Allah Bapa mengalir bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang berkekurangan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang akan mencukupkan setiap
setiap apapun yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya, kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Situasi kami Tuhan, kami percaya tidak akan membatasi pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Kembali saya bersyukur mengucapkan selamat datang untuk saudara mungkin yang baru bergabung. Selamat datang di ibadah gereja Victory Outreach Bandung. Pada pagi hari ini kita percaya saudara sudah menerima berkat melalui pujian penyembahan. Tetapi belum selesai karena kita akan masih mendapatkan berkat yang sudah Tuhan persiapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya memberitahu beberapa pengumuman yang ada di gereja kami untuk esok hari Senin pukul 7. Seperti biasa kita akan mengadakan ibadah doa melalui aplikasi Zoom. Untuk meeting ID-nya akan dibagikan beberapa jam sebelum acara dimulai. Untuk pastikan saudara boleh bersama-sama bergabung di ibadah doa. Kita mau percaya bahwa kita akan mengalami Tuhan ketika kita mau datang merendahkan hati kita dan memohon kepada Allah kita yang luar biasa. Selanjutnya ada live group yang biasa akan diadakan setiap hari Rabu untuk khusus live group Bandung Timur atau live group dimanapun saudara sudah terdaftar, saudara bisa menghubungi pemimpin saudara untuk bisa bersama-sama saling menguatkan, saling menghiburkan di dalam ibadah live group. Selanjutnya kita akan ada ibadah Third Wave Asia and South Pacific yang akan diadakan hari Sabtu 17 Juli via Zoom jam 2 siang. Pastikan saudara bergabung, ini terbuka untuk umum, saudara juga bisa ajak teman-teman yang lain, kita akan bersama-sama bersama Victory Outreach Internasional yang lain, beberapa negara bergabung untuk kita bisa bersama-sama menikmati Tuhan, melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanan ini dan kita akan menerima instruksi yang akan Tuhan berikan melalui third wave tersebut. Dan terakhir, seperti yang saudara ketahui, gereja kita Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan atau yang kita sebut dengan Victory Home untuk pria dan wanita dewasa yang membutuhkan pelayanan ini, yang terikat dengan narkoba, prostitusi, kenakalan remaja, atau keterikatan apapun yang saudara membutuhkan pelayanan ini, atau mungkin kerabat saudara, keluarga saudara yang saudara tahu perlu pelayanan ini, saudara bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Saudara bisa menyampaikan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan melalui pelayanan ini. Pelayanan ini gratis, tidak dipungut biaya. Programnya selama kurang lebih 1 tahun. Saudara bisa datang atau menghubungi ke nomor handphone yang ada di layar saudara yang terdapat di Jalan Garuda nomor 85. Mari kita bersama-sama, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Dan saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita sebagai rasa syukur kita. Karena di balik semua yang sudah terjadi, pandemi ini tidak berakhir hingga saat ini. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan begitu setia menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terbeban untuk memberi melalui persembahan persepuluhan, mari kita sama-sama memberi dengan hati yang sukacita. Karena firman Tuhan juga menjanjikan bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan disenangkan dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Mari saudara memberi, saudara terus setia di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi partnernya Tuhan melalui persembahan saudara. Saya akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pemeliharaan Tuhan yang boleh selalu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang boleh dengan setia memberikan persembahan, persepuluhan.
Kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan. Untuk setiap kami yang akan semakin diberkati ketika kami mau Tuhan untuk menjadi partnernya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehormatan yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah melalui persembahan persepuluhan kami ya Bapa, biarlah kerajaan-Mu semakin diperlebar di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan saudara di dalam memberikan korban persembahan. Saudara bisa lihat di layar TV atau gadget saudara untuk nomor rekening yang bisa memudahkan saudara, membantu saudara untuk menabur di ladangnya Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara sudah siap, tapi mari kita mau persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan sekali lagi, supaya kita boleh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu Kau Allah yang setia. Engkau gak ingin kami susah. Yes, Jesus. Engkau gak ingin kami pikul beban kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Speak to us Lord Jesus Christ. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib, ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib
firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua, Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. We love you God. In Jesus name we praise. Amen. Yes. Saya terlalu percaya bahwa saudara sudah sangat siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka hati kita selebar-lebar ya. Supaya Roh Kudus dapat bekerja di dalam kehidupan kita sebebas-bebasnya. Tetapi terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan syukur saya kepada satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan yang diberikan, kasih setia, pemeliharaan yang sudah sangat luar biasa saya rasakan sepanjang hidup saya. Saya juga bersyukur bagi pelayanan ini, Victory Outreach. Saya bersyukur atas kehidupan founder kita, Pastor Sony Argonzoni, juga Sister Julie, dan setiap kepemimpinan di Victory Outreach Internasional. Saya bersyukur untuk kesetiaan mereka di dalam panggilan Tuhan. Selanjutnya saya juga bersyukur atas kehidupan gembala saya, atas kehidupan pemimpin rohani saya, Pastor Jeffrey Christian Mokalu, juga Sister Ike Mokalu, dan setiap kepemimpinan di Gereja Victory Outreach Bandung, juga di Victory Outreach Center Papua. Juga saya bersyukur atas kehidupan orang tua dan keluarga saya, juga suami saya yang luar biasa, Gary Setiawan. Terima kasih untuk kasih yang selalu mendukung saya hingga saat ini. Saya bersyukur atas kehidupan orang-orang luar biasa yang ada di sekitar saya. Mari saatnya kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita bisa bersama-sama belajar dari kehidupan salah seorang murid Yesus yang luar biasa. Kita akan belajar dari seorang Petrus, bagaimana dia taat dan akhirnya Tuhan pakai kehidupannya menjadi sangat luar biasa. Petrus adalah seorang tokoh besar di dalam kekristenan. Kita akan belajar melalui cerita yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita akan membuka kitab kita. Saya ajak saudara boleh membuka kitab saudara, atau saudara dapat melihat ayatnya di layar TV atau gadget saudara. Mari kita sama-sama buka di Matius 14 ayat 26 sampai 33. Matius 14 ayat 26 sampai 33. Sudah dapat? Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 14 ayat 26 sampai 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah. Kata Tuhan bilang, tenanglah. Tenanglah, apapun situasi saudara saat ini, tenanglah. Aku ini, jangan takut, Tuhan bilang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicara di dalam hati setiap kami. Roh Kudus berkarya seluas-luasnya di dalam kehidupan setiap kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, boleh menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari pemberitaan cerita Alkitab ini, kita akan belajar
tentang karakter yang dimiliki oleh Petrus. Kita akan belajar bahwa yang pertama, di ayat yang ke-28 dan 29, di sini kita bisa melihat bahwa Petrus adalah seorang yang spontan. Dia adalah seorang yang responsif. Dia cepat merespon sesuatu. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kita melihat bahwa saat itu ada ke-12 murid yang lain di dalam perahu, tetapi hanya Petrus yang meresponi. Dan akhirnya di ayat yang ke-29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan bicara, Yesus bicara pada Petrus pada saat itu, "Datanglah." Yesus jelas mengetahui karakter murid-muridnya. Dia juga jelas tahu karakter Petrus. Petrus adalah seorang yang antusias. Karakter Petrus ini juga dapat diceritakan di kisah lainnya di Alkitab, yang salah satunya, kalau saudara mungkin sudah pernah baca, ketika Yesus berkata pada Petrus bahwa ia akan menjadi penjala manusia, dan ketika Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya, Petrus langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Petrus adalah pribadi yang mempunyai iman yang besar. Jadi hanya dengan kata "datanglah", sebuah perintah yang sangat simpel, sebuah perintah yang sangat sederhana. Petrus tidak berpikir apa-apa lagi. Dia tidak meminta instruksi lain kepada Yesus pada saat itu. Dia tidak berpikir bagaimana caranya. Dia tidak tanya, "Tuhan, apakah harus langkah pakai kaki kiri dulu atau pakai kaki kanan dulu?" Petrus tidak menanyakan itu. Atau juga mungkin dia bertanya, apakah ada alat keselamatan jika sesuatu terjadi padanya? Tidak. Tidak ada keraguan dalam diri Petrus pada saat itu. Dia meninggalkan segala kenyamanannya dan dia turun melangkah ke air yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. Dia hanya percaya kepada siapa yang memberikan perintah kepadanya. Petrus mau mendengar, taat, dan dia lakukan. Ketika Petrus turun ke dalam air, melangkah di atas air, itu adalah langkah iman yang dia ambil. Langkah iman ini bisa dilakukan oleh orang-orang percaya yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Petrus memiliki iman yang luar biasa besar, akhirnya dia mengalami mukjizat bersama dengan Tuhan. Dia bisa melakukan apa yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Ketika saudara memiliki iman, ketika saudara mau mendengar, ketika saudara mau taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya saudara akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami pemulihan di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara akan mengalami apa yang seolah-olah mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Perintah Tuhan sangat sederhana. Ada seluruhnya tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hanya harus seperti Petrus yang berani melangkah dalam iman. Taat ketika Tuhan perintahkan kita mengasihi meskipun kita disakiti. Taat ketika Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni meskipun kita dikhianati. Taat ketika Tuhan perintahkan kita memberi meskipun kita kurang. Taat ketika Tuhan perintahkan kita hormat kepada ayah dan ibu kita. Taat ketika Tuhan perintahkan taat kepada otoritas. Taat kepada pastor saudara. Taat kepada pemimpin saudara. Taat kepada suami saudara, come on. Taat kepada pemerintah. Dengar, taat, dan lakukan. Tidak perlu khawatir tentang apa yang akan saudara hadapi di depan. Cukup dengar dan lakukan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Tuhan yang memampukan Petrus untuk berjalan di atas air adalah Tuhan yang sama yang akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang besar jika kita mau taat kepada perintahnya. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan pula yang akan memampukan kita supaya kita dapat melakukannya. Taat saja saudara, meskipun tampak mustahil untuk taat.
dengar-dengaran, karena ada berkat yang tercurah di dalam kehidupan kita. Ada mukjizat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita mau taat. Seringkali kita menginginkan perintah yang spektakuler supaya kita bisa mengalami sesuatu hal yang spektakuler pula. Tapi kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dia Allah yang terlalu memberikan kita perintah yang sangat sederhana. Seperti Petrus, datanglah. Apapun perintah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara, lakukan. Entah itu dari firman Tuhan, entah itu dari orang tua saudara, entah itu dari pemimpin, dari pastor, dari suami saudara. Taat, taat. Karena semuanya untuk kebaikan setiap kita. Selanjutnya, dari kehidupan Petrus kita mau sama-sama belajar bahwa Petrus adalah pribadi yang mau belajar dari kesalahannya dan kejatuhannya. Di ayat yang ke-30 firman Tuhan berbicara, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Saat dia berjalan di atas air beberapa langkah, langkah pertama dia masih mampu berjalan di atas air. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Sampai akhirnya dia merasakan tiupan angin yang sangat kencang. Akhirnya timbullah rasa takut. Lalu akhirnya dia tenggelam. Ketika Petrus tidak lagi berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Petrus lebih fokus kepada perasaannya dengan apa yang dia lihat di sekitarnya. Di situ dia menjadi ragu dengan keputusan atau langkah iman yang sudah dia ambil. Seringkali kita pun mengalami hal seperti ini. Jelas ini berlaku bagi siapa saja. Ketika kita sudah mengambil langkah iman, lalu di dalam perjalanannya kita mengalami banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya rasa saya punya saksinya di tempat ini. Angin kencang mulai datang, kembali kita rasakan. Masalah bertubi-tubi kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah orang tua, masalah ipar, masalah anak, masalah sakit penyakit, masalah pandemik yang sedang kita alami saat ini. Akhirnya kita akan timbul keraguan di dalam perjalanan spiritualitas kita atau dalam langkah iman yang sedang kita ambil saat ini. Ketika kita lebih fokus dengan keadaan kita dan sekitar kita, maka tidak heran ketakutan akan datang. Padahal seharusnya kita hanya harus fokus kepada Tuhan. Kita hanya harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita hanya harus fokus kepada apa yang sudah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Maka rasa aman, sukacita meskipun di tengah badai akan ada menjadi bagian hidup kita. Ketakutan adalah penarikan diri untuk tidak menghadapi suatu hal. Ketakutan hanya akan membuat iman kita melemah. Padahal sebenarnya tujuannya Petrus pada saat itu sudah benar. Petrus sedang melangkah di dalam keimanannya. Dia sedang mengalami mukjizat bersama dengan Tuhan. Tetapi karena rasa takutnya, akhirnya dia menjadi ragu. Maka tenggelamlah dia. Kita juga menyadari saat-saat ini situasi tidak mudah ketika kita takut, ketika kita terlalu khawatir dengan segala situasi yang terjadi saat ini. Itu akan membuat imun kita juga melemah. Kita harus tetap memiliki fokus kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita terus memiliki sukacita yang tidak terbatas. Sukacita yang bukan karena lingkungan, karena sekitar, karena alasan tertentu. Tapi karena sukacita, karena ada Tuhan di dalam hati setiap kita. Petrus tenggelam. Setelah hal itu terjadi, kita baca, Yesus akhirnya mengulurkan tangannya untuk menarik, menolong, dan mengeluarkan Petrus dari masalah ketakutannya. Poin pentingnya di sini, ketika Petrus takut, ketika Petrus gagal, ketika Petrus merasa dia tenggelam, dia berteriak, minta tolong,
kepada pribadi Yesus sendiri untuk menolong dan memberinya kekuatan. Di situ dia mendapatkan kembali kekuatan untuk bangkit. Saya harus jujur sama saudara, orang sangat bisa untuk gagal. Di dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan, orang bisa jatuh, orang bisa tenggelam. Tetapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Allah itu sendiri, maka ketakutan yang ada di sekitar kita, rasa ragu di sekeliling kita, dengan sendirinya akan hilang. Begitu juga dengan angin pada saat itu. Langsung reda, firman Tuhan bilang ketika Yesus menarik tangan Petrus dan menyuruh anginnya reda. Dan cerita Petrus ini tidak hanya kali ini saja dia gagal. Jika kita membaca tentang Petrus di Alkitab, pada saat Yesus berkata kepadanya untuk menembarkan jalannya di tempat yang lebih dalam agar mendapatkan ikan, Petrus dengan jujur mengatakan bahwa ia mau mengikuti karena Yesuslah yang menyuruhnya. Tetapi Petrus meragukan hasilnya. Sebab pada saat itu ia dan nelayan lainnya telah sepanjang malam mengusahakan hal tersebut, namun mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Akan tetapi kenyataannya membuktikan bahwa kebenaran apa yang Yesus katakan, mereka mendapatkan ikan yang dalam jumlah yang besar. Ditulis di firman Tuhan, jala mereka terkoyak, perahu-perahu mereka nyaris tenggelam karena syarat dengan ikan. Menyadari bahwa dia sempat meragukan Yesus, pada saat itu Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui kesalahannya. Atau cerita yang lebih familiar mungkin saudara pernah dengar, ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Hati Petrus diselimuti rasa bersalah saat ayam berkokok. Dari dalam ruangan sidang Yesus berpaling memandang Petrus. Hancur hati Petrus, menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Petrus meninggalkan tempatnya, keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus manusia biasa yang sangat mungkin jatuh. Sama seperti saya dan saudara atau orang-orang di sekitar kita. Poinnya bukan seberapa banyak kita jatuh, tetapi seberapa banyak kita bangkit. Jatuh, bertobat, bangkit lagi. Minta pertolongan dari Tuhan. Mohon ampun dengan hati yang hancur. Ketika kita buat salah, datang kepada Tuhan. Untuk saudara yang ada di home, bersyukur saudara. Ketika saudara melakukan kesalahan, pemimpin saudara memberikan saudara konsekuensi, scripture ataupun disiplin. Itu adalah bentuk kasih dari pemimpin saudara untuk saudara supaya saudara mau belajar dari kesalahan saudara. Kerjakan konsekuensinya dengan kerendahan hati. Jangan kemana-mana, baru dapat scripture sedikit, saudara langsung pikir untuk pulang ke rumah. Jangan sampai saudara skip prosesnya. Tuhan senang ketika kita datang kepadanya dengan hancur hati, karena akan lebih mudah untuk dia membentuk setiap hati kita. Karena akan lebih mudah untuk kita bisa seperti apa yang Tuhan mau. Jangan simpan keangkuhan, jangan simpan kekerasan hati. Tuhan menyukai pertobatan. Dan saya harus akui, dari pengalaman orang-orang atau pengalaman diri saya sendiri, ketika seseorang jatuh, dia bertobat, harus mengerjakan konsekuensinya dengan setiap kesalahan yang sudah dia lakukan dengan hancur hati. Saya melihat orang tersebut bangkit menjadi luar biasa. Dia menjadi yang lebih luar biasa daripada mereka sebelumnya. Apakah saya memiliki saksinya? Jangan biarkan ketika saudara jatuh, intimidasi si iblis menguasai hidup saudara. Ketika iblis berbicara pada saudara, bahwa saudara gak akan pernah bisa atau bicara, saudara gak akan pernah berhasil, saudara akan selalu gagal, saudara akan terus mengecewakan, saudara hanya akan terus menyakiti orang tua saudara. Katakan pada iblis, hai iblis,
engkau pembohong. Bersyukur karena kita memiliki Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang tidak pernah menyerah atas kehidupan saya dan saudara. Atau ketika kita mungkin melihat orang lain yang harus jatuh, mungkin pasangan saudara, mungkin keluarga saudara, anak saudara, atau orang-orang di sekitar saudara yang saudara kenal. Ingat, kesalahan seseorang di masa lalu atau mungkin kesalahannya saat ini bukan akhir konklusi dari hidupnya. Tuhan terus berikan kesempatan untuk kita, saya dan saudara. Mari kita juga memberikan kesempatan untuk orang-orang di luar sana yang sedang jatuh atau pernah jatuh, untuk mereka belajar dari kejatuhannya. Poin terakhir yang akan kita pelajari, bahwa Tuhan mampu, bisa memakai orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saya sangat suka poin ini. Tuhan bisa mengubah orang yang biasa-biasa menjadi seseorang yang luar biasa. Wow, saudara harus dengar ini. Hal ini terjadi karena ada pengakuan akan Kristus sebagai anak Allah. Pengakuan ini bisa kita lihat di ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Murid-murid pada saat itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan ini yang memberikan kekuatan bagi hidup mereka. Pengakuan ini yang membuat mereka yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seseorang yang luar biasa. Mereka hidup di dalam kekuatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Hikmat yang diberikan dari Allah sendiri. Ketika mereka mengakui itu, maka secara otomatis pribadi Kristus sendiri yang bekerja melalui kehidupan mereka. Jika kita melihat kehidupan Petrus di kitab Injil, ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat bahwa Petrus awalnya hanya seorang nelayan biasa yang sangat sederhana. Dia bukan ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Dia juga bukan seorang pemungut cukai yang ditakuti. Dia juga bukan seseorang yang memiliki kekuasaan. Petrus bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang nelayan yang sederhana. Tetapi ketika kita membaca Petrus di kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat Petrus adalah orang yang luar biasa Tuhan pakai. Karena Petrus mau dengar-dengaran apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Melalui proses yang dia lewati tidak mudah, harus jatuh bangun, tetapi dia tidak menyerah. Hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wow, Petrus menjadi rasul yang besar, yang gigih berjuang, menyebarkan dan mempertahankan kemudian Injil Kristen. Sebelumnya, nama Petrus adalah Simeon atau Simon. Lalu Yesus mengganti namanya menjadi Kefas atau Petrus, yang artinya batu karang. Ternyata pemberian nama ini bukan tanpa alasan, karena pada akhirnya menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-muridnya lain dan atas gereja Tuhan kelak setelah Yesus naik ke surga. Petrus taat menuruti perintah Tuhan Yesus kepadanya untuk menjadi gembala atas domba-domba. Kita baca sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia menjadi seorang yang militan bahkan sampai akhir hidupnya. Dia yang tadinya seorang penakut menjadi seseorang yang luar biasa. Dia yang tadinya hanya penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia yang tadinya hanya seorang nelayan sederhana menjadi seorang pemimpin gereja yang tangguh. Jika saudara merasa saudara biasa-biasa saja, saudara tidak punya apa-apa, atau saudara mungkin merasa
masa depan saya sepertinya akan biasa-biasa saja. Izinkan saya memberitahu saudara pada pagi hari ini, ketika saudara taat, mengakui Yesus sebagai Allah, anak Allah yang maha tinggi. Ketika saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, saudara akan Tuhan pakai secara luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan mengubah orang-orang yang biasa menjadi luar biasa di dalam pelayanan ini. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan mengubah gangster menjadi seorang pastor. Tuhan mengubah pemakai narkoba menjadi seorang pengkhotbah. Come on. Tuhan mengubah pemabuk menjadi penginjil. Tuhan mengubah prostitusi menjadi istri pastor. Tuhan mengubah kriminal menjadi seorang home director. Tuhan mengubah penjudi menjadi seorang pemimpin. Tuhan mengubah seorang pemberontak menjadi seorang pelayan. Tuhan mengubah seseorang yang depresi bisa bekerja dan memberkati orang lain. Tuhan mengubah orang yang tidak selesai sekolah menjadi seorang pembisnis yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Hiduplah dengan iman saudara, iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus sendiri. Bukan dengan kekuatan pemikiran kita, bukan dengan kekuatan nalar kita, bukan dengan kekuatan perasaan kita. Berhenti hidup dengan selalu menceritakan masalah kita, sehingga akhirnya kita seringkali lupa bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Katakan dengan iman bahwa Allahku lebih besar dari apapun yang ada di depanku. Dan mulai melangkah dengan iman. Kita akan mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan ketika kita mau terus ikuti proses yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak tahu bagaimana firman ini melayani saudara. Saya sudah berhenti berbicara, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang di dalam hati setiap kita akan terus membantu kita, akan terus menolong kita di dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Taat, dengar-dengaran, maka Tuhan akan menjanjikan, sudah menjanjikan janji-janji yang luar biasa atas kehidupan saya dan saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Mampukan setiap kami jemaat Tuhan untuk mau terus taat, mau terus dengar-dengaran. Meskipun sulit Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau mampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam panggilan Tuhan dengan setiap ketaatan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, Kau yang menjagai jemaat Tuhan dimanapun berada, Kau yang terus pelihara kehidupan mereka karena kami percaya Kau Allah yang begitu setia atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara yang sudah setia hingga akhir ibadah ini. Jangan lupa untuk kita akan kembali minggu depan, kembali beribadah. Saudara jaga kesehatan, tetap bersuka cita, tetap berakar di dalam Tuhan. Untuk saudara yang saat ini situasinya tidak mudah, tapi kita mau percaya bahwa Allah kita mampu membawa kita menjadi pribadi yang akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita hanya harus taat dan mendengar apa yang Tuhan instruksikan dalam kehidupan setiap kita. Jangan lupa besok kita akan ada ibadah doa. Saudara pastikan bergabung pukul 7 malam, lalu ada live group, lalu juga ada third wave. Pastikan saudara bergabung di dalam setiap kegiatan Gereja Victory Outreach. Terima kasih saudara, tetap jaga kesehatan, saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.